Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini. Selamat wayah gini, Bung Gusdo. Bung Abo. Masih diprediksi duet maut Piala Eropa masih bersama Super Soccer dan kita berdua tentunya. Super Soccer. Nah. Tapi Bung Abo, karena malam ini tidak ada pertandingan, jadi mungkin kita akan ngebahas lebih ke fakta-fakta yang ada di Oke, Bung lapangan. Gusdo. Iya, kita juga kalau misalnya nggak ada pertandingan, terus kita juga tidak duet maut, Iya, tidak menyapa, tidak menyapa tidak. yang ada di rumah, kayaknya asa kurang afdol. Betul. Makanya kita tetap menyapa Tetap para menyapa. rekan-rekan yang ada di rumah. Tapi sebelum kita bahas fakta uniknya, jangan lupa disubrik dulu channel YouTube-nya Bobotoh TV dan loncengnya dinyalakan. Teng teng. Biar ada notif ketika kita ada video-video baru, kita udah ketahuan dong. Wis, seperti itu. pasti seru. Oke Bang Abo, Oke. kopi dulu dong. Kopi dulu. Biar nggak salah fokus. Alhamdulillah. Segar. Ini fakta unik yang mungkin sedikit, bukan unik, ini nyata Bung Abo. Nyata ya? Nyata. Di mana timnas Spanyol tidak membawa satupun pemain yang asal dari Real Madrid. Seperti yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Betul. Tapi yang mungkin sekarang masih bertahan, ada 7 pemain Real Madrid Yang bermain di negaranya masing-masing. Iya, di negaranya masing-masing di Piala Eropa. Unik bener. Iya, dan yang mungkin yang masih bertahan ada kiper dari Belgia nih, dua pemain Belgia. Itu ya. Iya. Thibaut apa? Thibaut Courtois. Courtois. Oke, seperti itu. Dan ada Eden Hazard. Eden Hazard ya. Eden Hazard adik kakak sama Torgan Hazard. Adik kakak lagi juga Iya, sama. yang dihajar tuh. Nyambung terus hebat nih si Bungkus doa. Gimana Bung? Oke, nih Bung Abo, menarik nih. Kenapa tim Spanyol tidak membawa satupun pemain Real Madrid, sementara di negara lain pemain Real Madrid itu menjadi pemain inti nih? Iya dong, karena gini ya Bung ya, kalau melihat sejarah, histori bahwa Real Madrid itu dengan Barcelona ya tentunya, itu menjadi barometernya sepak bola nasional di Spanyol. Ya kan? Madrid itu juga yang menguasai hampir setiap kompetisi yang ada di Spanyol ya Bung ya. Pemain-pemainnya juga pemain-pemain yang berkualitas tentunya. Betul. Kalau nggak Madrid juaranya ya Barcelona. Kalau nggak Barcelona ya Madrid. Ya, mungkin baru sekarang ada ya Atletico ya. Tapi ya itu tadi saya juga agak sedikit menggelitik dalam pikiran saya kenapa pemain Real Madrid juga tidak dilibatkan. Tapi saya punya tahu jawabannya bahwa ya itu tadi Enrique juga ingin permajaan. Tapi yang jelas kalau melihat negara-negara lain selama ini mereka diperkuat pemain-pemain dari Real Madrid hampir 7 orang tadi ya. Iya, 7 orang. Dari babak penyisihan lah ya ceritanya. Itu 7 orang yang baru ketahuan sama kita. Baru ketahuan. Mungkin yang lainnya mungkin masih ada, cuman kita hanya bisa mendapatkan 7. Yang kita yang sorot ini yang ini ya. Karena ini pemain-pemain besar nih. Di klubnya, di negaranya juga jadi andalan. Makanya berarti kan kalau bermain untuk Real Madrid tidak mungkin juga tidak dipanggil di tim nasional. Betul. Iya, kecuali kalau misalkan bermain di tim bawah gitu ya Bung ya, sorry. Nah, kalau misalkan tidak dipanggil juga itu masih kita maklumi ya Bung. Ini di tim besar tidak dipanggil gitu kan. Iya bermain di tim besar tapi tidak dipanggil, apalagi di negaranya sendiri gitu. Betul. Nah, yang itu tadi. Tapi saya melihat di sini bahwa Thibaut Courtois tadi mah sama Eden Hazard juga ya kan. Ya. Mereka masih sekarang juga bertahan di Betul. timnas Belgia. Gitu kan, dan menjadi kuncinya masing-masing. Apalagi Hazard juga kaptennya sendiri. Betul. Dan di Prancis juga ada Varane dan sama juga Benzema yang kemarin dipanggil lagi. Dan itu keputusan yang sangat tepat ketika Benzema dipanggil, akhirnya bisa menjawab kritikan-kritikan yang selama ini menuju timnas Prancis bahwa tidak punya striker bernaluri gol tinggi dan Benzema dibuktikan dengan 2 gol ya. Iya, dan ketika itu juga Benzema kan selalu ada di bawah bayang-bayang Ronaldo. Dan sekarang ketika tidak ada Ronaldo ya Bung ya, dia kemarin juga hampir jadi top skornya. Top skor, betul. Atau memang top skornya?
di Liga Spanyol. Di Liga Spanyol, Iya. saya kurang mengikuti. Iya. Oh, top skornya kalau nggak salah. Oh, Kalau Benzema. nggak saya lihat waktu itu masih mimpin juga ya. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Jadi Kalau salah silahkan aja berkomen, nggak ya, apa-apa. nggak apa-apa ya Bung ya. Karena Karena kita juga- manusia itu tidak luput dari kesalahan. iya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Sam. Biasa di luar. Biasa di luar, ya. Ada juga kita tidak mengesampingkan Toni Kroos. Iya, dari yang Jerman. menjadi jenderalnya, Betul. gitu kan. Saya kalau mengingat Toni Kroos itu ada gelandang-gelandang yang hebat tuh. Di kita juga ada tuh. Gelandang hebat. Iya, milik kita yang Persib apa timnas? iya. Iya, kita kan bicaranya kita. Oh, berarti sini. di Persib? Iya. Oh, Banyak ada gelandang-gelandang hebat ya. Oh ya banyak. Tapi sayang gelandang-gelandang hebat di kita lokal kita ini sepertinya akan tinggal nama. Alah, sia. Iyalah. Masa? Karena sekarang kan ada dari Palestina, Oh. ada juga dari Walanda, tapi yang sudah naturalisasi dengan harganya yang 8M lebih lah, seperti itu. Iya. Nah, saya tuh miris nih. Nanti nasib gelandang-gelandang muda Persib ini yang lokal ini akan seperti apa? Iya. Kira-kira kalau misalkan AA nih melihat fenomena seperti ini, bukan fenomena kenyataan seperti ini, mau seperti apa? Apakah mereka harus sengkang mencari klub lain dan bermain di klub lain yang punya diberikan jam terbang tinggi? Otomatis kalau di Persib mereka akan terbatas, Bung. Terbatas. Ya, terbatasnya gini. Karena mungkin Robert juga tidak akan memainkan pemain muda karena dia mungkin ingin selalu menang setiap pertandingan. Akan Cepat nih, kalau ngobrol ini langsung ya. Cepet banget ini. Cepet banget. Lagi ngebahasnya udah langsung strike terus nih, dapat terus. kira-kira nih nasib gelandang muda Persib. masih. Iya, kalau itu sih seperti yang pernah saya lakukan dulu ya, Bung ya. Kalau saya pribadi, saya waktu itu juga mengadu nasib aja keluar. Cari menit bermain banyak. Oke. Dan kembali lagi juga setelah menit bermainnya banyak bisa menjadi barometer saya untuk kembali ke klub yang telah saya tinggalkan. Tuh. Gitu. Udah tahu kan jawabannya? Ya. Ini sekarang kan ada Abdul Aziz. Saya juga dulu kalau misalkan duduk terus diem Ya. gitu dengan kenyamanannya ya udahlah yang penting dekat. Betul. Sekarang Abdul Aziz, Erwin Ramdhani, Deddy Kusnandar, Gian Jola, terus ada Etam juga. Belum ini siapa? Piskara. Sekarang Nah, banyak banget ya. itu belum Lestalhu siapa? Rizky Oh iya Lestalhu. ada anak junior itu kaptennya dulu. Ya Lestalhu benar nomor 15. Itu tujuh pemain, 7 gelandang Persib. Real ya. Ya, 7 gelandang Persib. Sekarang Robert mengambil dari Palestina yaitu Rashid dan Klok Iya. yang menjadi tumpuan. Yang 7 ini tidak mungkin dimainkan bersamaan ya, Bu. Padahal butuh gelandang juga cuma 4. Betul. Mungkin 4 juga paling tengahnya gelandangnya gelandang bertahan dan gelandang serang sudah dimiliki sama Klok sama Rashid. Jadi di mana tuh itu Saya, mainnya? nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Kira-kira mereka akan nyaman di zona cadangan, duduk di bangku cadangan saja, atau mending mencari klub lain kira-kira? Yang paling aman itu nonton Piala Eropa. Oh iya, saya lupa. Yang paling aman nonton Piala Eropa. Oke, Iya kan? ini kan ada 7 pemain Real Madrid. Ada Thibaut Courtois, ada Rafael Varane, ada David Alaba, ada Toni Kroos. David Alaba baru ya, Bung ya? David Alaba baru direkrut sama Madrid ya. Oh, sama Dia dari Ancelotti. Bayern Munchen. Pindahan dari Bayern Munchen. Dan ada Luka Modric, Eden Hazard dan Karim Benzema. Nah, kok bisa sih 7 pemain ini dan Real Madrid itu emang klub kaya yang bisa mengontrak pemainnya? Iya, sudah pasti, sudah jelas. Madrid kan terhitung tim yang selalu jor-joran ya. Kalau di bursa transfer itu kalau beli pemain juga. Tapi sesuai apa ya? Sesuai kesepakatan kontraknya, Bung ya. Kalau misalnya 4 tahun ya 4 tahun gitu kan. Kalau misalkan 3 tahun ya 3 tahun. Jangan mancing. Enggak, tuh salah lagi saya. Bener kan kalau kayak Toni Kroos, Modric, setelah mau 1 tahun lagi udah diperpanjang lagi, ada pembicaraan lagi. Saya mancing kan di kolam, ini mancing di salah lagi aja saya nih. Jadi ya gitu, Bung, gitu. Jadi kalau 4 tahun ya 4 tahun gitu kan. Betul. Ini walaupun ganti pergantian pelatih ya kan sama. Ya, ini adalah sesuatu fakta unik nih, Bung. Iya. Ini senyumnya saya nggak enak sekali. Saya salah lagi. Iya kan. Aduh, udah bener kayak gitu. Ini gimana? Oke, ini fakta unik. Berarti Madrid menyumbangkan 7 pemain untuk berlaga di bahkan mungkin lebih ada, mungkin kalau misalkan teman-teman ada lebih dari 7 silakan aja berkomentar. Yang kita tahu mungkin 7. Nah, tadi akan bilang karena Madrid jor-joran beli pemain. Tapi
tidak mungkin kan Madrid juga ada pemain lokalnya. Ya masalahnya kenapa sih di Spanyol nggak ada pemain Madrid? Apa nih yang membuat Enrique tidak membawa pemain Madrid? Sebenci apa itu Enrique? Ya kalau melihat histori itu kalau gini ya Bung ya, El Clasico mereka itu seperti Madrid dengan Barca. Enrique adalah mantan pemain Real Madrid ya kan. Dan tentunya juga ketika Luis Figo dulu pemain Barcelona pindah ke Madrid. Ya itu. Nah, itu disebut pengkhianat malah. Iya, itu wajar lah ya. Para para supporter kalau berbicara masalah itu ya hak mereka ya kan. Bahkan pemain baru Persib juga yang baru direkrut katanya pengkhianat juga. Tuh ya, salah lagi saya. Iya, jadi kalau pemain sentral ya Bung ya, pemain yang selama ini juga menjadi tulang punggung timnya, biasanya kalau sudah dicintai pendukungnya, terus pindah ke klub yang menjadi rival gitu kan, biasanya itu selalu menjadi bahan perdebatan tuh Bung. Iya kan, contoh lah kalau di kita mah, tim ibu kota sama tim kota kembang gitu kan. Kalau perpindahan kan hampir banyak tuh. Iya, banyak. Yang dari kita ke sana ke sini gitu. Suka kan. jadi polemik lah. Nah, iya itu saya nggak tahu itu masalah polemik atau enggaknya teh. Jadi kalau misalkan sebetulnya polemiknya bukan di klub, di supporternya. Oh, di supporternya. Oh iya. Yang meramaikan itu. Dan sama, waktu Luis Figo juga pindah ke Madrid. Iya, supporternya. Iya, dilemparin sama kepala iya, pig. Pig. Ya itulah pokoknya. Oke lah, yang pasti siapapun pemainnya ini yang adalah jelas, satu fakta unik. Jadi yang jelas pokoknya pemain Real Madrid itu masih diperhitungkan. Betul. Jadi pemain Real Madrid itu yang sekarang hampir 7 pemain membela negaranya berarti sangat diakui bahwa Madrid memang selalu menularkan pemain-pemain hebat untuk negaranya. Oke, terima kasih Bung Abo. Sama-sama Bung Gus. Oke, itulah fakta unik prediksi duet maut Piala Eropa. 7 pemain Real Madrid yang berlaga di Piala Eropa membela negaranya. Saya Bung Gus pamit. Dan saya Bung Abo juga pamit. Terima kasih buat... Dan jangan lupa apa? Di subrik channelnya. Channel YouTube Bobotoh TV. Ya, dan dinyalakan loncengnya. Oke, terima kasih buat Super Soccer. Terima kasih buat all crew Bobotoh TV. Sampai ketemu lagi di fakta unik lainnya.